أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar merupakan salah satu zikir untuk memohon ampunan kepada Allah. Biasanya setelah sholat, umat muslim tidak akan melewatkan untuk mengucapkan kalimat istighfar. Harapannya, istighfar mampu menghapuskan dosa-dosa yang diperbuat. Ternyata tidak hanya untuk memohon ampunan, kalimat zikir sering diucapkan Nabi Muhammad ini juga memiliki banyak keutamaan lain jika diamalkan. Kisah berikut menceritakan bagaimana ajaibnya amalan istighfar dalam kehidupan. Berikut adalah kisah ajaib pedagang roti yang ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullah merupakan salah satu ulama mazhab 4 yang namanya masyhur hingga saat ini. Pada zamannya, ia begitu dieluk-elukkan oleh banyak orang. Dalam sebuah kisah yang ditulis Imam Al-Jauzi rahimahullah dalam buku tentang Imam Ahmad, dikisahkan bahwa saat sang imam memasuki usia senja, beliau begitu ingin pergi ke negeri Syam. Namun, anehnya Imam Ahmad sama sekali tidak memiliki tujuan yang jelas kenapa ia ingin pergi ke tempat itu. Padahal ia harus menempuh perjalanan jauh dari kediamannya di Baghdad menuju Syam. Sesampainya di Syam, Imam Ahmad berhenti untuk menunaikan sholat zuhur. Tidak ada yang mengenalinya, mengingat zaman dulu teknologi tidak secanggih saat ini. Ia menunggu di masjid tersebut hingga menjelang sholat asar. Setelah asar, sang imam membaca Al-Quran untuk menunggu waktu maghrib dan isya. Setelah habis malam, Imam Ahmad kemudian ingin tidur dan beristirahat di masjid tersebut. Namun, penjaga masjid tidak mengizinkan ia untuk tidur di sana. "Wahai Syekh, Anda tidak boleh tidur di sini. Ini peraturan, silahkan pergi," kata penjaga. Namun Imam Ahmad menolak. "Saya musafir, saya ingin istirahat di sini," jawab sang imam. Namun sang penjaga tetap menolak dan memintanya untuk keluar, lalu kemudian mengunci pintu masjid. Setelah penjaga tersebut pergi, Imam Ahmad kembali beristirahat di pelataran masjid. Tapi sang penjaga kembali datang dan lagi-lagi mengusirnya hingga mendorongnya menuju ke jalanan. Lalu ada tukang roti yang di rumahnya tak jauh dari masjid. Melihat kondisi tersebut, tukang roti tersebut memanggilnya. "Hai Syekh, kemarilah, beristirahatlah di tokoku." Kemudian Imam Ahmad masuk ke toko roti tersebut. "Rumahku tidak jauh dari sini. Ini toko rotiku. Di belakang sana ada ruangan untuk beristirahat. Beristirahatlah malam ini dan besok pagi engkau bisa melanjutkan perjalanan lagi." Setelah masuk ke toko tersebut, Imam Ahmad kemudian memperhatikan aktivitas sang penjual roti. Dan ada satu hal yang paling menarik perhatian beliau dari lelaki ini, yakni ucapan zikir dan doa istighfar yang terus meluncur dari mulutnya tanpa putus sejak awal ia mulai mengerjakan adonan rotinya. Imam Ahmad yang kagum lalu bertanya, "Sejak kapan Anda selalu beristighfar tanpa berhenti seperti ini?" Ia menjawab, "Sejak lama sekali. Ia sudah menjadi kebiasaan rutin saya hampir dalam segala kondisi." Lalu Imam Ahmad bertanya lagi, "Lantas apa hasilnya?" "Ya Allah mengabulkan semua permintaanku
Jawabnya, "Lalu apa permintaanmu yang belum dikabulkan Allah?" tanya sang imam. Si lelaki saleh ini pun melanjutkan jawabannya dan berkata, "Sudah cukup lama saya selalu berdoa, memohon kepada Allah untuk bisa dipertemukan dengan seorang ulama besar yang sangat saya cintai dan agungkan. Beliau adalah Imam Ahmad bin Hambal." Allahu Akbar. Karena istighfarmu lah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan saya datang ke kotamu ini tanpa alasan yang jelas. Karena istighfarmu lah marbot masjid melarang saya tidur di masjid. Karena istighfarmu lah engkau menawarkan aku istirahat di tempatmu. Sayalah Ahmad bin Hanbal. Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan Imam Ahmad ke rumahnya karena istighfarnya. Dari cerita di atas, semoga dapat diambil hikmahnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.